Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Kita diberi Bapak. waktu untuk berdiskusi. Kita mengalami beberapa kesulitan dalam pembuatan abu, terutama di tanaman tebu. Alhamdulillah sejak umur 10 tahun sampai sekarang kita menggeluti di pertebuan, Pak. Alhamdulillah. Karena banyak limbah di pabrik, terutama blotong sama ampas, itu bagaimana bisa menjadi pupuk yang bagus. Siap. Dan apabila tidak ada blotong dan ampas tidak boleh diambil dari petani, langkah kita bagaimana? Baik. Dan saya telah mengalami penyakit di akar tebu itu, ada sebangsa hewan yang bisa membunuh. Gayas saya. Ya, waktu tumbuh 1 bulan itu langsung Habis. Pak. Baik. Itu apa yang kita lakukan untuk obatnya. Baik. Dan yang kedua, karena di pertebuan itu banyak rumput, agar tidak merusak tanahnya dan lain sebagainya, dan biaya bisa irit, itu obatnya apa secara organik. Baik. Yang ketiga, karena saya telah mengumpulkan berbagai limbah buah-buahan, apakah perlu kita pisah-pisahkan buah itu atau kita kumpulkan jadi satu, dan bagaimana langkah kita untuk menjadikan pupuk atau lain sebagainya. Baik. Yang keempat, limbah dari gergajian kayu, Pak. Itu bagaimana bisa kita manfaatkan. Dan limbah dari kelapa muda, itu di desa saya itu banyak, Pak. Itu bagaimana agar limbah-limbah yang di lingkungan kita bisa kita manfaatkan. Baik. Sementara itu, Pak, mudah-mudahan bisa mendapat solusi dari Amin. kita. Matur suwun. Nggih, Bapak. Saya jawab dulu limbah yang degan dulu, Pak. Limbah degan kan masih keras. Betul ya. Karena dia keras, namanya aja kan kelapa, kan gitu kan? Berarti apanya unsurnya yang tinggi? K, sudah namanya K, kelapa. Nah, caranya gimana? Bapak buat galian. Terus kasih di sini degan ditata, kasih tanah sedikit. Kasih lagi kulitnya degan lagi, kasih tanah sedikit. Terus seperti itu. Terus penguraiannya terbaik. Karena dia unsur K, Bapak Ibu, penguraiannya terbaik harus ngandung garam. Jadi kasih air garam, disiramkan di situ. Kalau boleh garamnya ditambah dengan dedak padi. Sudah Bapak simpan di sini 2-3 bulan dia akan jadi hancur. Nanti pupuk yang jadi di sini ketika Bapak buat media tanam banyak mengandung unsur K. Terus yang kedua, gergaji kayu. Serbuk gergaji kayu Bapak Ibu itu kan banyak nih. Bapak siapkan drum dulu. Bapak Lamongannya mana? Mana? Oh, Kudus ya. Dekat laut enggak, Pak? Jauh ya? Ya, kalau ke laut berapa jauh, Pak? Ya, baik. Kalau jauh ya saya enggak sarankan cari air laut. Saya pakai beli garam aja. Baik. Bapak buatkan drum ini dulu. Drum anggap aja drum yang 100 liter. 120 liter. Terus yang kedua gergaji kayunya masukkan karung. Kurang lebih berapa? 20 kilo. Gram. Setelah dikasih ini, dikasih batu atasnya. Supaya dia tidak naik. Setelah dia tidak naik, Bapak kan mau ngasih nih 80 liter nih air, betul kan? Kasih 25 kilo garam. Campur jadi satu, siramkan di sini. Tidak usah ditutup, tidak apa-apa, ditutup, tidak apa-apa, lupakan. 2 bulan Bapak akan punya KCl cair. Kalium klorida. Ditambah dengan serbuknya. Serbuknya sudah jadi KCl padat. Untuk tanaman apa? Semua tanaman-tanaman buah cocok. Ini untuk limbah gergaji. Terus yang berikutnya lagi. Beda. Tidak boleh. Tidak boleh. Air leri seandainya Bapak siram yang ini boleh. Kalau yang ini bukan, Pak. Ini wajib air laut. Nah, kalau mau gratis tidak usah beli, pergi ke laut. Bawa air laut. Tidak usah beli garam maksud saya.
Nah, sekarang tanaman tebu nih. Ini tebu ini 2 ya. Ini tebu, ini tebu. Mau jadi penyelamat tebu enggak ini? Kirim kemana Pak pabriknya Pak? Ke Rendeng, baik. Pakis. Kalau ke Pati jauh Pak ya masih ya? Berwaji, masih jauh ya. Nanti kalau di sana enggak bisa dapat belodong, ke Pati Pak. Pati masih banyak belodong di sana. Merican ya. Baik. Tebu Bapak itu. Tapi minta maaf Pak, goal kami hanya 80 hingga 100 ton. Goal kita. Tapi biayanya kita tekan. Cara buatnya pupuk adalah, ingat semua tanaman Bapak Ibu, pupuk terbaik adalah tanaman itu sendiri. Ini rumus. Sebuah tanaman, pupuk terbaiknya adalah tanaman itu sendiri. Kalau saya buat tebu, maka saya cari ampas namanya blotong. Cara buatnya gampang. Blotong bentuknya apa? Pasta. Betul ya, basah kan? Nah, karena botong ini basah, kita harus cari yang kering. Yang paling kering itu adalah kotoran ayam pedaging. Karena kotoran ayam pedaging itu kan ada sekamnya. Perbandingannya 1:1. Seandainya kita hitung ini 1 dam, ini 1 dam. Berarti kita punya 2 dam. 2 dam itu anggap aja sekitar maksimal di 14 ton. Maksimal. Komposisinya berarti 14 meter kubik. Berarti kolam kita Bapak Ibu berarti 4 kali 2, 2 biji. Ini sudah aman. Ini 2, ini 2, ini 4. 4 kali 2, 2 biji. Pupuk yang kita gunakan karena ini bersifat cair semuanya. Dan tanamannya sebenarnya Bapak Ibu adalah cuma butuh N, P dan K, tapi butuh P dan K tinggi supaya gulanya bagus. Jadi pengolahannya harus pakai pupuk horti. Paling gampang ini tambah ini. Sudah. Ya terus terang kalau mau bagus pakai katalis. Katalis itu per 50 kilo bahan 1 liter. Itu buat katalis. Rumusnya. Nah, kalau dengan cara ini 14 hari sudah jadi pupuk. Aplikasinya untuk padat disebar 1 kali. Tapi untuk cair disebar 3 kali. Umur berapa? Umur 14 hari, umur 30, umur 120 hari. Kalau mau lebih bobot lagi ditambah di usia 150 hari. Nanti ada SOP-nya. Nah, tujuannya apa? Supaya bobot, supaya anakannya banyak. Karena Bapak tadi cerita ada gayas di situ, ada uret. Tahu uret Bapak Ibu? Warna putih yang makan akar itu. Uret itu paling takut dengan namanya garam. Jadi yang padat ini dicampur abu ditambah garam. Dosisnya berapa? 5 kilo abu, 1 kilo garam. Dosis 1 meter persegi berapa? Dosis 1 meter persegi kurang lebih sekitar 50 gram. 1 genggam ditaburkan di awal. Itu akan membuat uret jadi dehidrasi. Uret itu kalau kena garam dia mengempis. Dia kehabisan karena dia tidak punya ginjal Bapak Ibu. Itu uret. Nah, sudah. Kalau Bapak baik hati kepengen meningkatkan rendemen, usia 6 bulan Pak, 180 hari Bapak kocok dengan KCL. KCL-nya dari mana yang membuat manis? Dari gergajian kayu tadi bisa. Kalau yang cair dosis 1 banding 10, cuma disemprotkan aja di akar. Itu meningkatkan rendemen. Nah, Bapak Ibu saya minta tolong. Kalau saya tanam tebu, sudah bisa membuat pupuknya. Bagaimana supaya ini bisa muter? Seandainya besok pabrik tebu tidak mau mengeluarkan blotong. Betul kan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak lihat teori saya yang sebelah sini. Teori G. Samsu. Teori G. Samsu itu teori 2 hektar sawah 3 kali panen 4 ekor sapi. Karena tebu waktunya menaun, maka yang kita kasihkan ke sapi namanya pucuk tebu. Pucuk tebu jadi makanan sapi. Jadi kalau pucuk tebu jadi makanan sapi, fungsi sapi sebagai apa di sini?
sebagai chopper dan pabrik pupuk. Maka ketika ini terjadi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya pupuk gratis selamanya. Seandainya Bapak Ibu kepingin murah, jangan pakai katalis ngolahnya kalau ini. Pakailah katalis booster. Sehingga 1 mili untuk 300 kilo berat badan sapi. Dan saya mau klaim Bapak Ibu, ini adalah pupuk termurah seumur hidup. 1 hektar biaya pupuknya cuma 108.000. Ada enggak tebu pupuk 1 hektar 100.000 setahun? Ya enggak ada, karena enggak ada tolong buat sendiri. 2 juta masih iri, enggak cukup Pak. 6 juta. Kalau gunakan cara ini 4 juta. Tapi saya garansi bisa 80 sampai 100 ton. Pasti untung sudah. Kalau kepengen lebih besar lagi Pak, saya kepengen sampai zaman dulu Pak, 130 ton. Berarti apa yang ditambah? Pupuk padatnya 2 kali, ininya dosisnya ditambah, tiap bulan dikocor. Bagaimana cara membuat seperti itu? Kalau punya pabrik pupuk sendiri, bahagia. Betul atau tidak kira-kira? Tapi tolong jangan main itu dulu ya. Kalau sudah tahu triknya, sudah tahu caranya, silahkan didobel dosis. Contoh padi Bapak Ibu. Goal kita nasional itu hanya 6 ton. Tapi teman-teman yang sudah biasa, sudah main 6 ton, sudah bisa sampai 7 ton, 8 ton. Sekarang mereka, Pak saya tidak puas cuma 6 ton. Ponorogo sudah bisa tembus 14 ton. Bagaimana caranya membuat supaya padi kita bisa tembus 14 ton, 12 ton? Ya pupuknya di2 kalikan. Sudah selesai kan? Tebu juga sama. Lah kalau Bapak Ibu nanti sudah punya sapi, sistemnya sudah terpadu. Nah makanannya adalah daun tebu. Loh Pak, tebu itu panen setahun sekali masalahnya. Betul atau tidak? Kalau setahun sekali dibuat untuk apa dong? Silase. Bapak Ibu bayangkan, pucuk tebu itu diekspor ke Australia. Yang konyol lagi, nalar sama-sama. Pakannya dari Indonesia, setuju ya? Dibawa naik kapal ke Australia. Sampai di sana sapinya dijual di Indonesia. Ini konyol atau tidak kira-kira? Wong ngaritnya loh ke Indonesia. Lah kok jualnya sapinya ke Indonesia dan kita kalah itu loh. Nah, jadi saya minta tolong kita belajar buat seperti ini. Kalau tebu dengan sapi. Kalau ini saya sarankan tidak usah diolah apa-apa. Siapa kemarin yang tanya pupuk kepengen tidak usah 2 bulan, 1 bulan, 2 minggu? Siapa kemarin? Yang mau ngajak diskusi saya kemarin? Yang sudah buat produksi pupuk kemarin? Oh masih tenwengking. Nah, saya kasih teori. Tidak usah 3 hari. Dari kotoran sapi, hari itu juga langsung dijadikan pupuk. Sudah ini saya buat paling males. Sudah. Paham maksud saya ya? Ini paling males. Enak enggak kira-kira? Enak. Konsepnya bagaimana? Setelah keluar kohe dan urin, dicampur jadi satu, diaduk-aduk-aduk, masukkan air 1:10, semprotkan langsung. Bagus hasilnya. Kenapa saya harus ciptakan katalis booster Bapak Ibu? Karena satu, petani yang di luar Jawa itu kasihan. Beli katalis cuma 20.000, ongkosnya 25. Itu yang bikin sakit hati orang luar Jawa. Nah ini yang saya kepengen ngerubah. Karena itu saya rubah. Saya buatkan katalis booster supaya biayanya murah. Yang petani sawit kemarin mana petani sawit? Kalau seandainya 1 hektar cuma habis 100.000 seneng enggak Pak? Seneng banget ya. Setiap tahun bisa beli pajero ya. Bahagia, tapi mau pelihara sapi ya? Kenapa Pak? Oh, buaya ya? Ya, sebentar. Mic-nya dulu Pak, sekalian Pak. Habis ini soalnya kita istirahat sebentar. Nggak usah mic, nggak apa-apa. Masuk enggak ini suara? Enggak. Pakai mic, operator Pak yang protes nanti Pak. Ini Pak Bambang ini kita hargai Bapak Ibu. Demi membantu ini, dia belanja alat ini loh, habis 1 miliar Bapak Ibu.